Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang SQL injection. Perkenalkan Anita dari sini. Saya Nimaya Zulfa. Saya Hira Larissa. Saya Indah Maria. Saya Nabila Talisa. Agenda yang akan kami jelaskan yaitu adalah penjelasan SQL injection, cara kerjanya, lalu penjelasan, contoh penggunaan, pencegahan, dan penerapan. SQL injection, disingkat SQLI, adalah teknik serangan yang digunakan oleh peretas hacker untuk menyisipkan perintah SQL yang berbahaya ke dalam sebuah query SQL yang dijalankan oleh aplikasi. Serangan ini mengeksploitasi celah keamanan pada aplikasi yang tidak memvalidasi input pengguna dengan baik. SQL sendiri adalah bahasa yang digunakan mengelola dan mengakses database saat interaksi dengan aplikasi seperti login atau melakukan pencarian. Biasanya aplikasi membuat perintah SQL berdasarkan input untuk mengambil atau memproses data di database. Namun, jika input pengguna langsung dimasukkan ke dalam query SQL tanpa filter atau perlindungan, maka penyerang bisa menyisipkan kode SQL tambahan. Kode ini bisa mengubah logika query atau bahkan mengambil alih kontrol atas database. Cara kerja SQL injection yaitu yang pertama, input dari user langsung masuk ke query SQL. Yang kedua, tanpa validasi penyerang bisa menyisipkan kode SQL. Contohnya, contoh OR 1 sama dengan 1, maka query menjadi selalu benar dan bisa akses database. Jenis serangannya yang pertama, classic SQLI, blend SQLI, time-based SQLI, out of band SQLI. Contoh query rentan untuk SQL-nya, kode SQL-nya yaitu select from user where username, terus masukkan user dan password. Contoh serangan misalnya inputnya OR1 sama dengan 1, hasilnya query selalu benar, login tanpa autentikasi. Lalu dampak SQL injection yang pertama, kebocoran data, penghapusan data, pengambilan akun, dan kerugian reputasi. Lanjut. Dampak baik SQL injection yaitu pertama, pengujian keamanan sistem, penelitian keamanan, lalu yang terakhir audit keamanan aplikasi. Nah, untuk cara SQL injection digunakan yaitu melalui form login, parameter URL, API request, dan pencarian situs. Untuk contoh real world attack-nya yaitu kasus Sony Pictures tahun 2011 yang di latar belakangnya itu kelompok hacker bernama Luzek berhasil masuk ke server Sony Pictures menggunakan teknik SQL injection. Untuk metodenya, mereka menggunakan eksploitasi form input di website Sony yang tidak
filter input pengguna dengan baik. Nah, untuk dampaknya sendiri yaitu lebih dari 1 juta data pengguna bocor, termasuk username, password, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian dampak selanjutnya itu tidak adanya password di enskripsi membuatnya sangat rentan. Kemudian merusak reputasi Sony dan menyebabkan kerugian besar. Yang kedua, contoh kasusnya yaitu Heartland Payment System tahun 2008. Untuk targetnya itu perusahaan pengolah transaksi kartu kredit. Nah, untuk serangannya yaitu SQL injection digunakan untuk menyisipkan backdoor ke sistem. Nah, akibatnya itu data lebih dari 100 juta kartu kredit dicuri. Salah satu pelanggaran data terbesar dalam sejarah, perusahaan dihukum dan membayar jutaan dolar sebagai kompensasi atas lalainya perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengapa hal tersebut bisa terjadi, yaitu karena tidak adanya validasi input, tidak menggunakan prepare statement, kesalahan logika dalam query SQL. Nah, untuk pencegahan hal tersebut terjadi yaitu kita bisa menggunakan validasi dan sanitasi input, menggunakan prepare statement, menggunakan ORM object relation mapping, dan web application firewall. Selanjutnya dari part statement contoh aman, yaitu kita masukkan kode yang ada di bawah ini. Lalu kesimpulannya adalah SQL injection sangat berbahaya, bisa dicegah dengan coding yang benar, harus mengedukasi aplikasi. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.